Ya, ya, mulai deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Mahaputra Nur Muhammad, Muhammad Rafli Pangestu, Nadia Putri Nur Utomo, dan Zulfikar Zuan Pramasta. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai rancar, yang dimana topik pembahasannya meliputi definisi dan manfaat, bagian-bagian dari rancar, cara membuat rancar, dan bagaimana contoh penerapan dari rancar itu sendiri. Memasuki bagian yang pertama, yaitu apa sih rancar itu? Secara umum, rancar adalah salah satu basic tools yang digunakan untuk menunjukkan bagaimana suatu proses berlangsung dari waktu ke waktu. Hanya dengan mengamati nilai pada sumbu X dan sumbu Y. Rancar juga dapat menentukan apakah aturan-aturan dari pusat dari suatu proses ini mengalami perubahan atau tidak. Jadi, dengan menggunakan rancat ini, sebuah proses ini dapat ditelaah bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Kemudian, bagaimana sih manfaat-manfaatnya? Di sini ada beberapa manfaat penting dari penggunaan rancat itu sendiri. Yang pertama, dengan menggunakan rancat, kita bisa mengumpulkan data, kemudian menganalisisnya dengan mudah. Yang selanjutnya, kita juga bisa rancar juga bisa memberikan gambaran situasi pada suatu aktivitas dengan catatan aktivitas tersebut berlangsung dari waktu ke waktu secara kontinu. Kemudian yang terakhir adalah kita bisa membandingkan data yang ada pada rancar itu sendiri. Selanjutnya mengenai bagian pada rancar. Rancat memiliki 7 bagian, dapat dilihat pada gambar. Pada bagian nomor 1, merupakan bagian titel atau judul, yang mana dapat menggambarkan informasi yang ditampilkan pada rancar. Selanjutnya, pada bagian nomor 2, merupakan bagian Y-aksis, yang mana merupakan suatu skala yang menunjukkan besarnya pengukuran yang diwakili oleh data. Lalu, pada bagian nomor 3, merupakan bagian X-aksis, yang mana sumbu ini menunjukkan kapan data dikumpulkan. Sumbu ini selalu mewakili urutan di mana peristiwa proses terjadi. Kemudian pada bagian nomor 4, ini merupakan bagian data point yang mana merupakan titik yang mewakili pengukuran individu. Lalu pada bagian nomor 5 merupakan center line yang mana merupakan garis tengah, yakni garis yang ditarik pada nilai median pada sumbu Y. Selanjutnya pada bagian nomor 6 merupakan bagian legenda yang mana merupakan informasi tambahan yang mendokumentasikan bagaimana dan kapan data itu dikumpulkan. Lalu terakhir pada bagian nomor 7 merupakan bagian tabel data yang mana merupakan daftar urut dari data yang dipetakan. Oke, dan selanjutnya setelah kita mengerti tentang pengertian dan bagian-bagian dari rancar, maka kita harus mengetahui juga tentang bagaimana cara membuat rancar itu sendiri. Yang pertama adalah menentukan ukuran yang akan dianalisis, yaitu misalnya contohnya adalah yang seperti pada gambar itu, perhitungan dari waktu selang beberapa minggu dengan mengumpulkan data tersebut. Kemudian yang ke grafik dengan garis vertikal dan horizontal, kemudian menghitung rata-rata nilai atau nilai tengahnya, dan kemudian membuat garis pendatar pada angka hasilnya, dan kemudian yang terakhir adalah membuat plot data dalam ukuran waktu di mana data dikumpulkan. Next. Nah, tapi terkadang kita tuh masih masih kayak bingung kenapa kok rancar itu tuh bentuknya tuh hampir sama seperti control chart begitu. Nah, ini perbedaannya. Perbedaannya adalah rancar memiliki garis tengah yang mana di sini adalah mediannya. Yang mewakili titik tengah pengukuran. Kemudian
pada rancar ini tidak memberikan dukungan apapun dengan batas kontrol statistik dan hanya menggunakan garis median. Sedangkan pada control chart memiliki garis tengah yang memiliki rata-rata pengukuran, terdiri dari garis batas kontrol atas dan bawah dengan garis tengah, mencegah kesalahan terjadi dalam proses, dan memberikan perbaikan yang diperlukan pada proses. Namun tentu pada pembuatan rancar ini pasti ada yang namanya kesalahan. Maka dari itu kita harus hati-hati karena kesalahannya bisa meliputi kita mudah menyimpulkan bahwa kecenderungan atau siklus benar-benar terjadi. Padahal sebenarnya yang terlihat adalah suatu variasi proses yang normal. Dan yang kedua adalah tidak mengakui kecenderungan atau siklus ketika memang ada seperti itu. Nah, panduannya adalah apakah data terakhir berada dalam kisaran variasi yang lazim? Yang kedua, apakah ada pola siklus? Jika ada, apakah itu terjadi secara mingguan, bulanan, atau bahkan tahunan? Dan yang ketiga, buat garis tren yang dianggap paling cocok dari awal sampai akhir data pada rancar. Dan yang terakhir adalah melihat data yang mewakili jangka waktu yang cukup lama. Nah, setelah mengetahui teori-teori tadi, lalu bagaimana sih penerapannya? Kan dari tadi jelasin teori terus nih, kalau misalnya tidak tahu penerapannya kan juga pasti bingung kan. Nah, ini kami akan memberikan contoh penerapannya. Nah, ini anggap saja namanya Pikachu ya. Jadi Pikachu ini sedang berlari bersama temannya selama 20 hari dan didapatkan data sebagai berikut ini. Jadi dia di hari pertama itu berlari dan mendapatkan jarak sejauh 11 km. Lalu pada hari kedua sejauh 13 km, dan seterusnya hingga hari ke-20 didapatkan 15 km. Dari data berikut dapat dibuat bentuk run chart-nya. Nah, berikut ini merupakan run chart dari data Pikachu berlari selama 20 hari tadi. Nah, dapat dilihat dari grafik ini ya, ini ada tulisan trend, spike, shift. Nah, apa sih trend, spike, sama shift itu? Nah, ini sebetulnya saya ada sedikit kesalahan ya pada trend dan shift-nya. Jadi, trend itu merupakan 5 poin yang dia itu naik atau turun. Jadi, sebanyak 5 poin yang dia itu naik terus atau turun terus. Nah, ini anggap saja datanya naik terus ya, karena saya ada kesalahan input data. Lalu, spike itu merupakan lonjakan nilai. Nah, ini yang nilainya awalnya di bawah itu ya, trend itu sebenarnya adalah trend, tiba-tiba lonjak tinggi, ada seperti bentuk lancip. Nah, itu disebut dengan spike. Lalu ini berikutnya ada shift. Shift itu ini saya juga ada memasukkan data. Shift itu merupakan 6 poin yang dia tuh berada di atas center line maupun di bawah center line. Tapi dia tidak naik maupun tidak turun. Jadi mendatar gitu seperti bentuk rata-rata. Nah, ini anggap saja ada 6 poin yang dia di atas center line. Oke, mungkin boleh next. Nah, sekian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.